الحمد لله الذي هدانا بدين الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة وملعونة فيها إلا ذكر الله وعالم ومتعلم. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dunia ini terlaknat oleh Allah, dan terlaknatlah apa yang ada di dalamnya, terkecuali orang yang mengingat Allah, seorang alim atau ulama, dan orang yang belajar. Saya ulangi, ingat baik-baik sabda Nabi ini. Sesungguhnya dunia ini terlaknat, yang kita kejar ini terlaknat, kecuali yang kita bawa mendekat kepada Allah, itu tidak terlaknat, selebihnya terlaknat. Yang kita gunakan yang baik-baik untuk dijadikan sebagai jalan ibadah, insya Allah itu tidak terlaknat. Selebihnya itu yang kita tidak bawa kepada Allah, itu terlaknat semuanya. Dan terlaknat apa yang di dalamnya, kecuali orang-orang yang selalu mengingat Allah, seorang yang punya pengetahuan atau ma'rifat kepada Allah, atau orang yang alim wa muta'allim, dan orang yang belajar. Para hadirin, para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita bisa bersama dalam majelis yang disukai Allah, majelis para malaikat-malaikat yang bertugas untuk mencari orang yang berkumpul dalam rangka mengingat Allah. Dan kita berada di hari-hari yang istimewa. Ini sudah tanggal 5 Dzulhijjah. Kita berada di bulan yang mulia, di hari-hari yang dicintai Allah. Ma min ayyamin ahabbu ilallah min asyaril ayyami min Dzulhijjah, kata Nabi. Tidak ada hari-hari yang paling disukai Allah kecuali hari-hari yang ada di awal 10 hari di bulan Dzulhijjah. Kalau kita membandingkan, ini sebanding, kalau mau apple to apple itu ya, sebanding dengan
10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Cuma ini jarang kita syiarkan. Ya, jadi di 10 hari terakhir ini seperti yang disebarkan lewat WhatsApp group kita oleh Bang Samsul, memperbanyak berpuasa, memperbanyak ibadah nawafil sholat, memperbanyak bersedekah, memperbanyak baca Quran, paling minimal memperbanyak zikir. Karena zikir ini tidak butuh biaya besar, tidak harus mengeluarkan uang, tidak harus capek-capek. Misalnya kita berpuasa, tenaga, ya, hanya kita zikir. Kata Nabi, perbanyak subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Tidak bisa semuanya, pilih salah satunya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena memang di hari-hari ini adalah hari-hari orang lagi manasik haji. Kalau kita tidak berangkat haji, paling tidak kita merasakan denyut, keramaian, kekhusyuan, ya, keramaian orang yang lagi menunaikan ibadah haji. Ya, dan diniatkan terutama di tanggal 8 dan tanggal 9 Zulhijjah, kita berniat bersama-sama untuk menyempurnakan 10 hari ini dengan melakukan saum atau puasa. Dan niat semuanya, ya, mudah-mudahan ini adalah hari-hari yang terbaik yang diberikan Allah untuk kita, maka kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Orang yang tamak, tomak itu, huruf tomak itu gimana itu? To, mim, ain, gitu kan? To, mim, ain, itu buncit semua hurufnya. Hurufnya itu buncit semua. To, buncit, mim, buncit, ain, buncit. Nah, itu dari huruf yang ada, ulama mengatakan bahwa tomak itu orang yang rakus. Itulah bentuknya itu huruf-huruf itu. To, mim, ain, tomak. Kalau bahasa tamak kita, paham tomak. Ya, dari hurufnya aja udah tomak. Ya. Boleh kita tamak, tapi di hal-hal yang sifatnya ibadah. Ya, kita tamak dengan waktu yang 10 hari di bulan Zulhijjah ini dengan memperbanyak puasa misalnya, memperbanyak sedekah misalnya, perbanyak baca Quran, perbanyak sholat, perbanyak zikir. Paling minimal banyak zikir. Ya, zikir ini yang paling mudah. Tak pakai uang, duduk-duduk santai, pegang tasbih. Kalau nak mau pegang tasbih yang 99, saya kasih tahu sama kalian. Di mana-mana saya bukan riak, supaya kalian untuk ngerti ini. Tasbih kecil saya kemana-mana saya bawa. Tak hilang dah. Apa susahnya zikir paling minimal kalau malas ini. Allah. Sudah susah. Mau malas, ini aja. Kali ini dia akan jadi saksi di akhirat. Daripada menghayal ada guna, mau menjadi kaya nggak kaya juga. Lebih baik kaya di akhirat aja nanti. Jika menghayal tentang guna menghayal. Bahkan kita itu dilarang oleh Nabi tulul amal. Tulul amal itu panjang angan-angan. Nanti kalau saya hari tua, saya akan bangun rumah yang bagus, istri saya
yang baru, mobil saya baru, tiba-tiba datang malaikat, tidak cukup kamu punya pahala. Itu namanya tulul amal. Jangan kamu manjangkan amal, angan-anganmu terlalu panjang. Tidak usah. Kamu tidak tahu besok kamu mati. Nanti besok saya bangun. Tidak usah. Hidup kita ini, kata Ali bin Abi Thalib, hanya 3 hari aja. Hanya 3 hari Pak Daryono hidup kita ini. 3 hari. Kapan itu? Mana hari itu? Al-yawmil ams, hari kemarin. Tak mungkin kita mundur lagi. Udah jadi, udah terjadi. Apapun yang terjadi, terjadi. Wal'an, saat ini. Alhamdulillah kita hari ini ada di sini. Kita sudah mencatat kehidupan kita yang baik-baik di hari ini. Wal yawmil qadar, dan hari esok. Hari yang berlalu, kata Imam Ali, tidak akan bisa kita merubah keadaan yang sudah terjadi hari kemarin. Saat ini adalah saat di mana kita melakukan banyak amal-amal yang baik, ibadah. Besok tidak ada yang bisa memastikan apa yang akan terjadi. Jadi tidak usah banyak angan-angan. Boleh, tapi pakai insya Allah. Jangan kamu memastikan. Jangan kita memastikan pasti, nggak boleh kita pastikan. Insya Allah, kalau Allah beri saya kecukupan rezeki, saya akan ibadah haji misalnya, saya akan umroh. Nah, yang itu bagus tuh, niat-niat yang seperti itu bagus. Kalaupun tak jadi, kan sudah niat. Jadi jangan niat saya mau shopping di Eropa, saya mau ke Singapura. Sudah belajar seperti ini, kita sudah mulai patahkan hal-hal yang sifatnya tomak dan tokmim ain. Tomak dengan dunia, kita mulai patahkan sedikit demi sedikit. Kenapa Ustaz suruh kalian dan kita semuanya berhati-hati dengan dunia ini? Kata Nabi mengatakan, fattaqud dunya, berhati-hatilah kamu dengan dunia ini. Nanti akan ada di akhirat. Kelak nanti di akhirat itu, kata Rasulullah, orang akan dibangkitkan dan orang itu akan dipanggil, wahai fulan, kesini. Kata Nabi, orang itu di dunia dahulu rajin melaksanakan sholat, tapi dia dipanggil oleh Allah. Apa kata Allah? Wahai sekalian kalian manusia, orang ini adalah dulu dia di dunia sangat cinta sekali dengan dunia, sesuatu yang aku benci padanya. Ini orang yang ahli ibadah pun masih kena seret hukum dari Allah kalau dia terlalu cinta dengan dunia. Apa cirinya? Tidak ada waktunya untuk ibadah. Itu cirinya. Dia luangkan semua waktunya untuk memikirkan dunia, sementara ibadahnya dia kesampingkan. Maka itu ciri dia adalah abdul dunia, hambanya dunia ini. Ini Ustaz langsung mematahkan, langsung di set-set. Nah, memang sengaja ini, karena kajian kita ini, kajian yang kemarin itu sudah mulai, saya sendiri sudah mulai merasakan gitu. Apa yang sudah saya kaji, saya sudah bosan rasanya hidup dengan manusia ini. Pengen menyendiri dari manusia. Karena saya sampaikan sama Bang Maman kemarin, saya menyimpulkan satu kesimpulan yang membuat kita punya hidup ini terganggu dengan Allah, karena terlalu banyak sekali ribut di pikiran ini, dunia. Sehingga kalau sholat Allah Akbar, dunia, ribut sekali dunia dengan, makanya tidak konsen kita sholat. Begitu zikir, Allah. Tapi di sini bukan Allah, di sini dunia.
ribut dengan dunia di sini. Mana bisa khusyuk, mana bisa sabar. Betul apa yang beliau sampaikan kajian kita kemarin. Kalau bisa disampaikan oleh kita mau bagaimanapun dunia ini Allah yang punya. Ya, udah kemarin kita kaji yang kita kejar mati-matian hari ini di usia kita yang tinggal. Rata-rata sini kan usianya 40 ke atas nih. Kecuali Royang. Kalau Bang Cecep udah berapa Bang Cecep? 40 lebih. Ya itu 15 tahun lagi ente mati itu. Kalau ngikutin usia Rasulullah. Kalau 45 ya sama kita. Nabi itu 62. Guru saya Abu Mansur mengatakan di usianya 63 tahun beliau wafat. Beliau pernah mengatakan usia saya ini hanya seusia Nabi. Memang betul. Dan saya pun juga berharap begitu. Udah terlalu bosan hidup di atas dunia. Ya, bosannya bukan apa? Yang kita cari jadi tai aja. Yang kita upayakan itu hanya menjadi sesuatu yang tidak ada bekasnya sama sekali. Makanya bangunlah usia kita yang tinggal 15 tahun ini dengan betul-betul dimanfaatkan sebaik-baiknya. Membuka amal soleh bagi kita. Ya, jangan digadaikan, nanti kita menyesal. Ya, saya berikan contoh. Kajian kita kemarin bagaimana itu? Belum masukin ya. Kajian kita kemarin di hikmah ya ke-102. Mata awhashaka min khalqihi fa'alam annahu yuridu ayyaftaha laka babal unsi bihi. Apabila Allah telah membuatmu jenuh dengan makhluk, ya, atau makhluk itu sudah tidak lagi ya bersamamu atau menjauh darimu, atau kamu yang menjauh dari manusia. Ya, fa'alam annahu yuridu ayyaftaha laka babal ams bihi. Ketahui bahwa dia hendak membukakan untukmu pintu kemesraan dengannya. Nah, seorang wali itu hubungannya dengan Allah itu sangat mesra. Wali-wali Allah itu yang namanya kekasih. Yang tahu lagu apa itu? Lagu kekasih itu. Macam mana itu kekasih dengan kekasihnya? Yang pernah jadi pengantin baru. Pak Daryono sama istrinya waktu pengantin baru itu gimana itu? Kekasih dengan kekasihnya. Mesra kan? Mesra sekali, nggak mau jauh. Baru pergi kerja sedikit, katanya pulang ya. Iya, pengantin baru kan? Bohong kalau tidak. Apalagi Pak Marsan. Pengen cepat pulang kan? Sama kita. Waktu pengantin baru ini yang masih belum ya, sabar-sabar ya. Omai. Ya, kalau masih pengantin baru, sama Cecep. Ya, pengen balik cepat. Itu kekasih dengan kekasihnya. Perasaan itu apakah wujud dalam diri kita? Jadi begini, ketika kita memadu, ini saya cerita kenyataan, saya cerita kehidupan ya, saya cerita kehidupan. Saya mau tanya sama antum, sama kita semua ini. Ketika kita barusan nikah, ya, kita pengen diganggu orang apa tidak? Ada yang namanya bulan madu kan? Kenapa kita harus bulan madu? Honeymoon kata anak zaman sekarang. Dan kita ketawa. Ya bagus. Ya, apa namanya bagus? Honeymoon. Kenapa harus ada honeymoon? Kenapa harus ada bulan madu? Apa itu? Kenapa orang pakai bulan madu? Supaya tidak ada yang ganggu. Dunia ini milik kita berdua.
Yang lain ngontrak bang. Iya, sama kita merasakan ketika pengantin baru. Kalau saya di pondok itu, ya habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba-coba keluar masjid pulang. Karena mau berkamar bersama dengan istri. Yaudah istri bukan pacar. Kalau masih pacar kan takut juga. Hansip lewat gitu. Kalau sekarang sudah nikah terserah, mau bom dari Iran datang terserah lah. Yang penting awak di kamar sama orang rumah. Kenapa kita mau intim bersama dengan orang? Kenapa Pak Jajan? Itu kan ente tahu. Sunnahnya Allah itu tidak menyukai pembicaraan atau perbuatan yang tidak mendatangkan manfaat ketika malam hari, kecuali orang yang begadang dengan istrinya ketika malam pengantin baru. Itu Allah suka. Paham Bang Mayang? Tangan. Jadi kekasih dengan kekasihnya itu mau memadu kasih, mau cerita banyak. Kita itu padahal udah pacaran, misalnya yang pacaran, saya nggak pacaran. Waktu saya nikah itu istri saya di sana, saya di sini. Istri saya di sini. Dek, boleh minta air minum? Jauh. Nggak pernah pacaran, nggak pernah tahu. Saya tahu aja istri saya pada saat sudah saya serahkan itu. Dapat lihat di fotonya ketika tanda tangan, lihat. Ya, oh ini istri saya, uminya, oh ya. Tapi begitu saya lihat itu ketika saya sudah serahkan mahar, saya bacain doa, saya kecup keningnya, ada sholat berjamaah. Itu pertama kali. Ini rupanya istri awal. Dia tidak pernah pacaran. Apa dan gugup Pak? Dia gugup, saya pun gugup. Dia di sana, saya di sini. Cuma itu. Jadi karena belum pernah ngobrol panjang lebar, belum pernah ta'aruf seperti orang yang pacaran pada umumnya, jadi menggunakan waktu itu sebaik-baiknya. Sampai ada kata teman saya itu lucu, dia punya pengalaman pengantin baru. Apa kata dia? Dia punya istri di sana, dia di sini. Gugup sama-sama, dia tanya, Dek, nama tak siapa? Kata dia, Dek, nama kita siapa? Karena nggak pernah ngomong sama perempuan kan. Kata istrinya, kan tadi waktu ijab kabul abang sudah sebut, masa lupa? Jadi orang jamaah sekalian, rahimahullah. Kenapa kita pengen cepat pulang, mau bermesraan dengan istri, dalam tanda kutip, jangan ditafsirkan nyanyiannya. Kita mau meluahkan perasaan, mau bercerita banyak. Itulah wali dengan Allah. Paham ini maksudnya? Tidak mau berpisah dengan Allah. Begitulah Rasulullah, maka Rasulullah itu kekasih Allah, Habibullah. Karena Rasulullah tidak pernah berpisah dari Allah. Diajarkan di tasawuf itu ini malam Jumat susah betul dipanggil ke sini. Mana jadi wali Allah, wali daya. Kita belajar. Kenapa kita mesti menjauhi manusia? Karena kita tidak mau diganggu. Kita mau konsentrasi kita full dengan Allah. Kalau kita meluangkan waktu dengan selain Allah, porsi waktu kita sangat sedikit dengan Allah. Mohon izin, saya luruskan kaki sambil izin pengajian. Dunia ini Tuhan atau bukan?
kajian kita dari awal Al-Hikam itu sampai hari ini, sampai malam ini, detik ini, membicarakan tentang Allah, 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 Allah dan Allah terus. Tentang bagaimana adat kita kepada Allah, tentang bagaimana sikap kita kepada Allah, tentang bagaimana ubudiyah kita kepada Allah, tentang bagaimana akhlak kita kepada Allah. Itulah ma'rifatullah. Sayang kita tidak kenal Allah. Fa'amma man khafa maqama rabbih. Kalau kita kenal siapa Allah, ya sayang kita tidak kenal dengan Allah. Hanya orang-orang yang arif billah saja yang bisa menempatkan Allah itu di dasar hatinya yang paling dalam, kedudukan kecintaannya kepada Allah yang luar biasa. Ya. Jadi saya sengaja bawa seret cerita ini, seret hikmah yang kemarin kita bahas dalam pembahasan pengantin baru. Kenapa? Kalau kita pengantin baru, kita akan berupaya menjauhi keramaian. Silakan duduk. Kenapa kita menjauhi keramaian? Mengganggu. Mengganggu nggak? Baru ngobrol sedikit, ada di kamar. Ketawa tadi. Mengganggu aja orang. Iya. Masya Allah. Inilah yang dimaksudkan beliau. Kalau kita mau menjadi orang yang kekasih Allah, memang Allah sengajakan kita jauh dari manusia, atau manusia menjauhi kita, supaya kita konsentrasi bermesra-mesraan dengan Allah. Itulah wujud daripada kekasih kepada kekasihnya. Sampai-sampai kita mesti ke villa, ada orang yang mau ke villa, mau berdua-duaan sunyi, memeluahkan rasa cinta, memeluahkan rasa rindu, memeluahkan kemesraan, memeluahkan komunikasi yang intens kepada Allah. Itu namanya khalwat. Apa namanya? Khalwat. Namanya khalwat. Kenapa kita mesti berkhalwat? Ketika kita Allahu Akbar. Saya bicara sama Bang Mamang kemarin, saya menyimpulkan, Bang Mamang saya katakan diskusi kemarin, bahwa yang membuat kita tidak khusyuk terlalu ribut di otak kita. Terlalu ribut sekali. Bukan Allah ini, tapi yang lain yang bikin ribut ini. Makanya tidak akan ada keasyikan dalam sholat. Orang yang kalau asyik dalam sholat, dia akan nikmat dalam sholat. Kalau orang asyik dalam zikirnya, dia akan menemukan nikmat dalam zikirnya. Demi Allah saya bersumpah, lakukan. Testimonilah masing-masing. Sama, kamu tidak akan dapatkan kemesraan yang hakiki dengan istrimu ketika pengantin baru kalau kamu tidak mencoba berjauhan sedikit dari manusia. Oke, mungkin di rumah, tapi kan kita berhening-hening. Keluar kamar itu hanya sekali-sekali. Selebihnya dalam kamar cerita panjang lebar, tak apa-apa itu cerita. Obat nyamuk lah, permen inilah, macam-macam dicerita. Sama dengan ketika dalam surah Toha, ketika Nabi Musa ditanya, wahai Musa, apa yang ada di genggamanmu ini? Ini cerita menarik dalam surah Toha. Coba buka surah Toha. Apa kata Nabi Musa ketika ditanya sama Allah? Ya Musa, apa yang di tanganmu ini? Udah tahu tongkat. Buka surah Toha. Tentang Nabi Musa. Ayat ke-13 ke 14. Ketika ditanya, ya Musa, apa yang di tongkatmu? Apa yang di tanganmu? Kata tongkat Musa, ini adalah tongkat saya gunakan untuk mengembalakan kambing. Saya gunakan untuk Dia mau bercerita banyak dengan Allah. Karena ini kesempatan mau ngobrol banyak, ditanya sama Allah. Sama dengan kita. Kalau orang pacaran, ditanya satu, jawabannya 10. Putar supaya ambil apa namanya itu? Ambil waktu. Ayat berapa?
Sini. Ditanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa itu yang di tangan kananmu wahai Musa? Qala hiya asaya atawaqqu 'alaiha wa arshu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Ya Musa berkata, ini adalah tongkatku ya Allah. Aku bertumpu padanya dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku. Dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lainnya. Sengaja Nabi Musa. Tidak perlu kan Nabi Musa menjelaskan panjang lebar, oh Allah lebih tahu. Tapi kenapa Nabi Musa menjelaskan panjang lebar? Ini tongkatmu, tunggu jatuhkan daun-daun, mau halau, mau sengaja Nabi Musa ngomong kayak gitu, karena dia lagi bermesraan dengan Allah. Ditanya satu, jawabannya 10. Ketika suamimu bertanya sama itu, Dek, apa itu yang kau bawa? Panjang sekali jawabannya. Kenapa? Dia lagi pengen bermesraan dengan kita, mau berlama-lama dengan kita kekasihnya. Begitulah seorang kekasih sama kekasihnya. Adakah itu pada diri kita? Itulah puncak-puncak seorang yang sudah sampai pada tingkat waliullah. Kita mau kejar ke sana. Belajar kita ke sana. Ustaz, susah betul. Iya, namanya belajar kan tidak langsung jadi. Terseok-seok dulu, ya. Satu-satu. Tapi kan kita perlu berikan pemahaman dari sekarang. Nanti kan sampai pada puncaknya kalian semua. Ya, tidak mungkin seperti ini terus orang kita belajar. Yang namanya kita belajar pasti proses itu terus berjalan. Nanti kita akan mengerti dan paham kenapa sih Ustaz ngomong seperti itu. Saya baru paham apa yang Ustaz katakan kemarin itu. Beberapa tahun yang lalu saya baru paham hari ini. Kenapa Ustaz suruh kita begini dan begini? Kenapa Tuhan guru kita suruh kita begini? Oh, saya baru mengerti sekarang. Baru saya rasakan nikmatnya yang dinamakan beribadah hari ini. Nah, itu baru Pak. Saya mengerti masalah kekhusyuan itu hari ini adalah sepanjang saya baru paham kemarin itu. Oh, yang bikin saya tidak bisa khusyuk dalam suatu terlalu ribut di otak saya ini macam-macam. Itu yang membuat ketika saya takbir itu tidak rasa enak, ketika saya rukuk tidak rasa enak, ketika saya sujud tidak rasa enak, ketika saya tasyahud tidak rasa enak. Adapun enak hanya setengah menit, selebihnya macam-macam dia bikin. Makanya dipelajari di luar sholat dalam zikir. Coba ketika kita konsentrasi zikir, Allah, 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 Allah. Nggak ada yang kita pikirin, kan enak itu. Ustaz pun mau 1 jam zikir itu seperti itu, tidak ada rasa sama sekali. Iya, rasa nikmat. Wah, itu pelajaran. Bawalah dalam ibadah. Dalam sholat bawalah, dalam baca Quran bawalah, dalam zikirmu, dalam sholatmu bawalah. Kan memang begitu pelajarannya. Kenapa Bang harus begitu? Saya sudah kirim di postingan WA Group kemarin. Kata-kata Ustaz Firanda Andinja. Bagus sekali, saya menemukan kata kunci emas sama apa yang beliau sampaikan. Belajarlah berbahagia dengan Allah. Karena nanti kamu di alam kubur kamu sendiri. Belajarlah bahagia berdua dengan Allah. Karena nanti kamu di sendiri Pak Waria, tidak ada istrimu di situ. Kamu antar pulang pun setiap malam pulang, kamu sendiri maksudnya ditinggal kamu. Tidak mungkin istri mau ikut sama-sama. Kenapa? Nanti saya tidak. Antum sendiri. Maka berbahagialah abang. Belajarlah berbahagia dengan Allah dalam zikir. Saya pun begini. Anak saya Royal, tidak akan dia ngikut. Sekalipun dia sayang sekali sama saya, nggak akan dia mau temani saya dalam kubur. Nah, kata daging saya ketika saya mati, saya bilang saya wasiatkan, nak kalau Abi nanti mati, kau temani Abi dalam alam kubur ya. Mana mau dia? Paling dia bilang, iya Abi. Habis itu padahal tertulis surat wasiat itu. Mana mau? Karena wasiat itu wasiat yang tidak masuk di akal. Wasiat itu boleh dilaksanakan kalau sesuai syariat.
dan masuk di akal. Kalau tidak masuk di akal dan melanggar syariat dan menyekutukan Allah, itu tidak boleh dilaksanakan wasiat itu. Mana bisa Bang Royan? Akhirnya apa? Saya sendiri dalam alam kubur. Tapi kalau sudah terbiasa kita mengajak, makanya saya itu ajar kalian itu. Ini saya bongkar lah ya. Tapi saya sudah pernah ungkapkan itu. Kenapa sih ada zikir di alam, Pak Ustaz? Kenapa sih zikir sendiri-sendiri? Itu bukan uka-uka, Pak. Saya mau ajarkan kalian. Nanti kamu sendiri juga di alam barzah. Belum ketemu muka dan nakir itu kalau datang, suaranya itu lebih dahsyat daripada petir. Langkah kakinya aja lebih dahsyat. Makanya orang gemetaran begitu datang muka. Tapi kalau kita bermesraan dengan Allah, jadi kekasih Allah, mana berani muka dan nakir. Orang kekasihnya yang mau diganggu. Enak paham kajian kemarin. Saya ulang ini ya, karena ini kajian yang dahsyat. Kalau antum, makanya mungkin banyak tidak ngerti. Makanya saya buat pendekatan nikah itu, pengantin baru, supaya ngerti, oh maksud Ustadz itu menjauh dari manusia, supaya kita merasakan antara kekasih dengan kekasihnya, antara kita dengan Allah terbangun hubungan yang sangat indah, kemesraan. Ya, saya 1,5 jam kajian ulangan, 1,5 jam. Ya, saya masuk lagi kajian. Sudah cukup ya kemarin yang saya ulangi ya. Baik. Belum cukup kayaknya. Sebentar, saya mau closing yang kajian kemarin. Supaya bang ketika kita zikir la ilaha illallah, supaya kita zikir Allah, Allah itu betul-betul meresap ke dalam hati. Supaya ketika kita sholat, Allah betul-betul Nabi itu hadir dalam kehidupan kita. Nabi itu hadir di hadapan kita, menyampaikan kepada, wahai umatku, tenanglah, nanti aku akan beri kau syafaatku nanti di akhir. Tenanglah. Kita mau kayak begitu perasaan itu muncul. Ketika Allah itu kita betul-betul bermasa dengan Allah, seolah-olah Allah belai. Tenang, utang nanti aku akan lunaskan. Tenang, masalah nanti aku akan bereskan. Nah ini kita akan masuk pada kajian pemberesan hal-hal yang harus dibereskan di atas dunia ini. Kajian yang ke-103 ya. Baik. Mari kita kirim satu Fatihah untuk beliau. Alhamdulillah Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bihaqil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Syekh Ibnu Athaillah Sakandari fi kitab Al-Hikam Athaiyah. Al-hikmatu 300 wa 100. Mata atlaqa lisanaka bi talabi fa'alam annahu yuridu an yu'tiyaka. Maratan tsaniyah, mata atlaqa lisanaka bi talabi fa'alam annahu yuridu an yu'tiyaka. Berkata Syekh Ibnu Athaillah pada hikmah yang ke-103, semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Ketika lisanmu digerakkan untuk berdoa kepada Allah, fa'lam, ketahuilah, annahu yuridu ayyu'tiyaka. Ketahuilah yang berarti dia hendak mengabulkan atau memberikan sesuatu dari apa yang engkau minta. Ketika lisanmu digerakkan untuk berdoa meminta kepada Allah sesuatu, ketahuilah bahwa sesungguhnya dia hendak mengabulkan, memberikan sesuatu yang engkau minta kepadanya.
Hadirin sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah, ini sangat jelas di dalam Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila hambaku bertanya kepada engkau ya Muhammad, apabila hambaku, Allah mau menyayangi kita dengan panggilan hamba, senakal-nakal pun kita, Allah tetap sayang sama kita. Tetap dia panggil hambaku. Hambaku itu sudah panggilan paling sayang dari Allah. Panggilan paling sayang. Jadi bayangkan kalau Allah panggil kita dengan panggilan hambaku, itu panggilan sayangnya Allah sama kita punya pribadi masing-masing. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni, tentang aku. Kalau hamba-hambaku berkata kepadamu ya Muhammad tentang aku, fa inni qarib, katakan kepada mereka hamba-hambaku itu bahwa aku itu sangat dekat dengan mereka. Lebih dekat lagi daripada urat dari mereka. Lebih dekat kasih sayangku daripada ibu kepada anak. Lebih dekat kasih sayangku daripada ayah kepada anaknya. Lebih dekat. Paham ini ayatnya? Fa inni qarib, aku itu sangat dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i, aku mengabulkan permohonan orang yang meminta kepadaku. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, ketika mereka berdoa kepadaku. Dalam sebuah hadits qudsi mengatakan, aku malu apabila ada hambaku menengadahkan tangannya, maka sunnah ini begini, minta. Menengadahkan tangan kepadaku meminta. Kemudian dia pulang dengan tangan kosong. Tidak, aku kabulkan apa yang dia minta. Ya Allah, tolong lunasi utang-utangku, diterima sama Allah. Cuman nanti ada cumanya, nanti dia jelaskan. Kok sampai sekarang belum masuk utangku ini Pak Ustaz? Tenang saja. Nanti Allah akan sampaikan seperti apa ya. Ya. Kata Allah, ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li, maka hendaklah mereka meminta kepadaku, berdoa kepadaku, memohon kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka yakin bahwa aku ini ada, aku ini maha mengabulkan, aku ini maha mewujudkan. Jangankan hanya urusan utangmu, kau dulu tidak ada, sekarang aku buat kau jadi dong. Nah, ini bahasa kasarnya lah. Ini bahasa kasarnya ya. Jangankan masalah utang-utangmu, ya antum dulu itu tidak ada, sekarang sudah ada. Gampang Allah ada, apalagi hanya itu bisa. Cuman kamu yakin apa tidak? La'allahum yarshudun. Semoga kamu menjadi orang-orang yang memperoleh petunjuk dari Allah. Oke, kita bahas satu-satu. Dulu pernah Ustaz bilang begini dalam kajian Al-Hikam, dulu pernah kita kaji, ya, bahwa orang yang dekat dengan Allah itu sudah jarang dia meminta. Kenapa? Dia sibuk dengan zikirnya, dia sibuk dengan salatnya, dia sibuk dengan baca Qur'annya, dia sibuk dengan amaliyah, sehingga dia meminta itu kurang. Bukan dia tidak meminta kepada Allah. Kata Ali Al-Haddad mengatakan bahwa innahu rabbi ya'lamu ad-du'ai wa ikhtiyari. Imam Habib Al-Haddad yang kita baca ini, ratibannya mengatakan, sesungguhnya Tuhanku dengan ilmunya dia tahu apa yang aku akan minta dan apa yang aku usahakan.
Ini ngapain lagi aku bersusah payah meminta kepadanya? Tapi karena ini masalah meminta ini adalah ruangnya adalah ruang ibadah, ad-du'a wal ibadah, doa itu adalah bagian daripada ibadah. Maka kata Allah, orang yang tidak meminta kepada itu adalah orang yang sombong. Orang yang tidak meminta kepada itu adalah orang yang sombong. Tapi jangan kita salah tafsirkan bahwa seorang muridin itu banyak dia diam bukan karena apa? Ada beberapa sebab. Bukan karena dia malu minta sama Allah kadang-kadang. Awak nih ibadahnya macam gini, banyak pula permintaan. Ini salah satu adab kolbunya itu. Satu. Yang kedua, seperti kata Ali Al-Haddad, Allah sudah tahu apa yang saya mau. Dan apa yang akan saya usahakan, Allah akan kabulkan. Jadi kalau saya minta capek-capek juga nanti. Tapi karena ini menyangkut masalah ibadah, maka kemudian ketika kita meminta kepada Allah dalam bab para ahli tasawuf, para wali-wali Allah, itu adalah wujud yang kita sudah pernah pelajari kemarin. Wujud apa? Fakirnya dia kepada Allah. Wujud fakirnya dia kepada Allah. Wujud butuhnya dia kepada Allah. Dan itu Allah suka. Kalau manusia Pak, kita minta sekali, masih nggak sih? 2 kali, masih nggak sih? 3 kali, udah mulai begini. 4 kali, 5 kali, maaf. Tapi kalau Allah, kamu minta hari ini, minta besok, minta selalu, malah Allah senang dengan ucapan itu. Kenapa? Kata Allah, seandainya semua manusia meminta apa yang mereka minta, berbeda satu permintaan. Semua manusia ini bukan satu orang, berbeda permintaan satu dengan yang lain. Aku akan berikan apa yang dia minta, dan itu tidak mengurangi perbendaharanku kecuali semisal jarum yang dicelupkan ke lautan, yang terangkat, yang sisa itu yang diambil sama manusia semuanya. Allahu Akbar. Ya Allah, makanya jangan tanggung-tanggung minta. Minta saya 1 triliun ya Allah. Ya, tidak boleh kita menyepelekan Allah dalam permintaan. Bahkan kata Nabi, wa idza sa'akalakal jannah fas'alul firdaus. Kalaupun kamu meminta surga, jangan tanggung-tanggung mintanya. Jangan minta, ya Allah saya di emperannya aja, nggak apa-apa. Tidak boleh. Nggak boleh kita minta kayak seperti itu. Nanti seolah-olah kita menyepelekan kekuasaan, kebesaran, keagungan, kemampuan Allah untuk mewujudkan. Tapi Pak Ustaz tahu diri juga lah, oke. Dan Pak Ustaz apa? Iya. Ingat, ada hadis Nabi SAW. Saya lupa teks hadisnya biar ini paham kenapa doa saya tidak kabul-kabul ini Pak Ustaz. Ini saya sampaikan hadisnya biar kita tidak suuzon sama Allah, ya. Jangan sampai gitu suuzon sama Allah, ya. Kita harus suuzon sama Allah. Ma min muslimin yad'u bi da'wati laisa fiha ismun wala qati'atul rahimi illa a'tahu Allahu biha ihda salasin, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah wa imma ayyusrifa anhu minas su'i misliha. Qalu idan nukthiru, qala Allahu akbar. Hadis ini sahih, hadis ini derajatnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ma min muslimin, tidak ada seorang muslim yang memanjatkan doanya kepada Allah
selama tidak mengandung dosa. Satu, ya Allah, matikan si Fulan cepat. Dan dikabulkan Allah itu. Dan memutuskan hubungan silaturahim. Ya, doanya tidak untuk memutuskan silaturahim, melainkan akan diberikan, dikabulkan kepadanya doanya dengan tiga hal. Pertama, antu ajal lahu da'watu. Pertama, doa itu akan segera dikabulkan. Tenang saja. Ada doa yang segera dikabulkan. Kita minta hari ini, wujud hari ini. Kita minta hari ini, wujud hari ini. Ya. Kita minta sama orang sehat hari ini, langsung sehat hari ini. Nah, itu doa yang dikabulkan saat itu juga. Yang kedua, wa imma yudakhiraha lahu fil akhirah. Ada doa yang tidak dikabulkan di dunia tapi disimpan di akhirat. Contoh, ya Allah, lunasilah utangku. Utangnya tidak lunas. Tapi dia terus minta sama Allah. Lunasnya nanti sedekat-dekat dia mau mati, baru dia selesaikan lunas utangnya. Lama kali Pak Ustaz, saya tunggu sudah tahun baru lunas utang saya Pak Ustaz. Kok tidak kabul-kabul dia? Capek saya nunggunya. Nah, selama kamu memanjatkan doa kepada Allah, itu doa itu disimpan. Jadi ini contoh, jadi bangunan istana yang besar. Kata Allah, kata si orang yang masuk surga, ini bangunan istana ini punya siapa? Kata Allah, ini punya aku, wahai hamba. Kok bisa ya Allah? Iya, dulu di dunia kau minta dilunasi utang sama aku, tapi aku menundanya untukmu. Karena aku senang engkau merengek-rengek, maka aku siapkan doamu itu kabulnya di akhirat. Inilah hasil daripada doa. Kata orang yang masuk surga tadi. Kalau ini hadis Nabi, hadis kursi, kata orang tuh, ya Allah, seandainya semua doa saya engkau tidak kabulkan, baru engkau kabulkan di akhirat, itu lebih aku suka daripada kamu kabulkan di dunia nabi. Yang sakit misalnya, nah kabul sehatnya, tapi Allah jadikan kepadanya kebun istana yang begitu luas dan indah. Inilah buat kesabaran ya. Kamu punya sakit, lah aku sembuhkan, tapi kamu sabar. Inilah hasilnya kesabaran. Kalau aku tahu begini, Allah, tak usah kau kasih sembuh sama aku. Ini bukan saya ngomongnya, ini diskusi ya, ngomongnya ini cerita jelas ini, cerita hadis ini. Ya, oke. Jadi tenang saja, kita nggak akan pulang dengan sia-sia kita punya doa. Pasti dikabulkan Allah. Cuman ada yang cepat, ada yang ditunda di akhirat. Ada yang ketiga. Serius sekali. Bapak dia serius betul. Nggak apa-apa. Biar dia tidak nengok-nengok jam. Dan yang ketiga adalah wa imma ayyusrifa anhu minasu mislaha. Ya. Atau nanti Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doamu itu, Allah gantikan pengabulan doamu itu dengan dihindarkan kamu dari kecelakaan, dari kemudaratan, dari musibah. Mestinya kamu ketabrak tronton, hanya ketabrak becak atau ketabrak sepeda. Bayangkan itu, tronton dengan sepeda bagaimana dasarnya kalau ketabrak. Mestinya kamu takdir ketabrak sama Avanza. Kalau ketabrak sama Avanza gimana tuh? Tapi kamu terselip, ini Avanza, sempat kamu mengelak. Walaupun kamu melek, kamu ketabrak juga di pinggirnya sepeda ontelnya orang. Ini contoh. Akhirnya kamu jatuh. Begitu kamu jatuh seperti Bang Wando, yang rusak hanya apa? Hanya apa yang rusak? Hanya plat nomor. Dia nggak luka. Nggak luka, hanya plat nomor. Itu adalah salah satu sebab dan asbab Allah. Dari doa itu Allah hindarkan kamu dari musibah yang besar sebenarnya. Ada 3 ya. Pertama, dikabulkan cepat di dunia. Yang kedua, Allah tunda, nanti Allah anukan di akhirat. Ada yang bilang, tanya saya sama saya,
Ustaz, kenapa sih harus ditunda sama Allah doa kita? Kenapa harus ditunda sama Allah? Banyak hal. Di antara sebabnya adalah Allah itu senang kalau kita merengek-rengek sama Dia sambil nangis. Ya Allah, ya Allah, Allah senang. Kalau nggak kayak gitu, kalau nggak seperti itu, jarang kita berdoa serius. Paling habis sholat langsung selesai. Coba kalau sakit gigi, saya aja sakit gigi, betul-betul saya berdoa, ya Allah, sembuhkan cepat lagi gigi, ya Allah, sakit betul. Iya kan? Ya, nangis kita, ya Allah. Yang kedua, ya supaya memang betul-betul terlihat pada diri kita itu kita sangat berharap, bergantung kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita Allah tengok nangis, kita tambah disayang sama Allah. Karena banyak dosa-dosa kita, ingat baik-baik, banyak dosa-dosa kita yang belum terhapus dengan sholat, yang belum terhapus dengan zikir, yang belum terhapus dengan ngaji. Ada dosa kita yang akan terhapus dengan kepedihan hati. Ada dosa kita yang tidak akan bisa terhapus dengan yang lain. Kafarahnya, penebusannya adalah kepedihan hati. Sakit hati saya, sakitnya tuh di sini. Ya. Oke. Satu. Yang berikutnya, doa yang kita panjatkan kepada Allah itu adalah menjadi sebab di antara sebab-sebab terwujudnya apa yang kita upayakan. Saya ulangi, jangan pernah meninggalkan doa. Sekalipun kamu ini sudah hebat ilmu agamanya. Saya sudah hebat ilmu saya sudah jadi waliullah kan. Siapa yang mengklaim dirinya waliullah? Tak ada yang bisa mengklaim kecuali Allah yang klaim dirimu waliullah. Ya. Contoh, ingat ini baik-baik. Ingat kejadian yang terjadi di pesantren-pesantren hari ini. Itu kan merusak wajah kita. Kiai. Alhamdulillah. Maka jangan pernah memandang remeh doa. Ya Allah. Dan kata Nabi, kalau kau minta doa, singkat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Cukup. Ya Allah, saya meminta ampunan kepadamu dan meminta afiat kepadamu. Kalau kita malas, betul-betul malas ngarang doa, jangan ngarang-ngarang doa ya. Kita minta, kalau malas betul untuk mengucapkan banyak sekali, baik kita memang tidak mampu menghafal doa-doa, itu aja doa. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku meminta kepadamu ampunanmu dan meminta kepadamu afiat. Biasanya kita bilang sehat wal afiat. Yang dimaksud sehat, yang dimaksud al-afiyah itu bukan hanya sehat saja. Kata alim ulama mengatakan al-afiyah adalah makarahalahu fid dunya wal akhirah. Apa saja yang engkau benci menimpa pada dirimu di dunia dan akhirat, itu namanya afiyah. Itu namanya afiyah. Ya. Saya sampaikan tadi, ingat baik-baik, doa itu adalah bahagian daripada sebab dikabulkannya cita-cita dan dikabulkannya keinginan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa
Waja'al, bagaimana itu ayatnya tadi? Waja'alna min kulli syai'in sababa. Allah menjadikan segala sesuatu ini ada sebab musababnya. Sebab tidur ngantuk, sebab makan lapar. Apa lagi? Sebab minum haus. Apa lagi? Sebab bodoh, sebab belajar karena bodoh. Apa lagi? Ada sebab-sebab. Jadi Allah membuatkan sebab. Maka di antara sebab terwujudnya cita-cita kita adalah dengan berdoa. Tapi ada 4 syarat dikabulkannya doa. Pertama, hendaklah menjaga makanan dari makanan yang haram. 1. Dan minuman dari minuman yang haram. 1. 2. Ketika kita berdoa kepada Allah, yakin bahwa doa kita itu didengar oleh Allah dan diijabah oleh Allah. Makanya para nabi dan rasul itu gramatika doanya itu dia menggunakan semata seperti orang yang di depan meminta. Bukan seperti contoh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Ya Allah, saya meminta padamu ini. Engkau ini ada, aku minta sama kamu ya Allah. Itu, tidak pakai orang yang ketiga. Ya Allah, seandainya begini, tidak putar-putar, tapi langsung to the point. To the point sama Allah. Nah itu, karena para nabi mengajar berdoa seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, menjaga adab batin kepada Allah. Bahwa Allah pasti mengabulkan doamu. Jangan, Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang ada keraguan kepada Allah. Yakin tak ini? Masalah utang-utang awal dikabulkan. Ya, yakin aja. Yakin bahwa Allah itu punya 1001 jalan untuk mengabulkan. Yakin tak masalah ini bisa diselesaikan oleh Allah. Yakin enggak? Kita harus yakin. Ya. Sebagaimana yakinnya kita akan ada malam setelah siang dan akan ada siang setelah malam, jauh daripada keyakinan kita dengan waktu kepada Allah. Itu kan ciptaan Allah. Kita yakin besok ada siang. Makanya itu Allah mengatakan sebuah doa, "Wadduha wal laili idza saja." Demi waktu duha, masih ada secerca harapan, maksudnya itu. Wal laili idza saja. Setelah kamu melewati masa yang suram, ada secerca harapan, ada secerca cahaya. Nanti kamu akan diberikan jalan keluar. Ya. Jadi kita bicara doa ini panjang cerita doa ini ya. Dan yang ketiga, yang keempat ya. Yang keempat ya, bahwa kamu harus bersungguh-sungguh minta kepada Allah, menghadirkan hati. Tidak boleh sambil lalu. Masa kau minta kepada Allah kayak anak, kayak misalnya begini, misalnya anak kita minta uang, minta uang lah, minta uang lah, tangannya begini, wajahnya berbalik. Adabnya ada tak tuh? Kita mau kasih duit tak? Tabuk dulu kepalanya. Tak boleh begitu nak. Balikkan wajah, minta yang baik sama ayah. Ya kan? Itu namanya adab. Kalau kita yakin minta sama manusia, dikabulkan apa yang kita minta. Kita harus lebih yakin bahwa apa yang kita minta sama Allah dikabulkan, cepat atau lambat. Paham ya? Soal yang dikasihkan la ilaha illa anta subhanaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.